Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Mariza Anggun Pertiwi, NPM 18110800264. Aku dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 6 kelas A. Kajian historis psikologi barat dan psikologi tasawuf. Psikologi yang kita kenal biasa dikenal juga sebagai psikologi barat. Kata barat di sini mengacu pada kenyataan bahwa psikologi memang lahir di barat, tepatnya di Leipzig, Jerman, pada Desember 1898. Pada tahun itu, psikologi dinyatakan secara resmi lahir ketika dibuka laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig. Mulai saat itu, psikologi berkembang dari yang pertama aliran strukturalisme sampai yang terakhir transpersonal. Psikologi yang lahir di Jerman dibawa ke Amerika Serikat dan berkembang sangat pesat di sana. Semakin jauh psikologi berkembang dengan berbagai manfaatnya, ternyata semakin banyak pula kelemahan yang disadari oleh ilmuwan psikologi. Kelemahan yang utama yang akan menjadi titik awal keberangkatan kita adalah cultural bounds atau batas-batas budaya. Maksudnya di sini adalah psikologi sebagai ilmu yang lahir di barat menghadapi suatu masalah ketika diterapkan di masyarakat lain, seperti di masyarakat muslim. Aliran psikologi barat yang telah melahirkan teori tentang manusia, yang pertama ada psikologi filosofi, yang kedua ada psikoanalisis, yang ketiga ada behaviorisme, dan yang keempat ada psikologi humanistik. Yang pertama ada psikologi filosofi. Psikologi ini membahas tentang tingkah laku manusia berdasarkan kajian terhadap sistem syaraf dan fungsi kelenjar manusia. Pusat sistem syaraf tersebut adalah di otak dan sumsum tulang belakang. Maka, suatu tingkah laku manusia dapat dipelajari melalui perubahan pada sistem syaraf ini. Yang kedua ada psikoanalisis. Aliran dalam psikologi ini dipandang banyak berdasarkan konsepnya pada dimensi al-nafsu yang merupakan salah satu dimensi dalam aspek nafsiyah. Kemudian Baharudin menyimpulkan bahwa psikoanalisa memandang perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh masa lalu, ketidaksadaran dan dorongan-dorongan biologis atau nafsu-nafsu yang selalu menuntut kenikmatan untuk segera dipenuhi. Yang ketiga ada behaviorisme. Pendapat Burrhus Frederick Skinner tentang pandangan aliran dalam psikologi ini adalah perilaku atau akhlak manusia. Pertama, bahwa perilaku manusia terjadi menurut hukum. Kedua, perilaku hanya dapat dijelaskan berkenaan dengan kejadian atau situasi-situasi antisiden yang dapat diamati. Ketiga, perilaku manusia tidak ditentukan oleh pilihan individual. Perilaku dan kepribadian manusia ditentukan oleh kejadian masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif. Yang keempat ada psikologi humanistik. Psikologi ini memusatkan perhatian untuk menelaah kualitas insani, yakni sifat dan kemampuan khusus manusia yang melekat pada eksistensi manusia, seperti kemampuan abstraksi, daya analisis dan sintesis, imajinasi, kreativitas, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, aktualisasi dari makna hidup, perkembangan pribadi, rasa estetika, dan yang lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.